Halo, masih bersama dengan saya Andreas Agus dalam seri pembelajaran Public Speaking. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang ilustrasi. Di dalam presentasi kita dibutuhkan sebuah seni, sebuah variasi, salah satunya adalah penggunaan ilustrasi. Apa sih yang disebut dengan ilustrasi? Ilustrasi adalah sebuah gambaran atau cerita yang mewakili sebuah cerita atau sebuah kisah. Ilustrasi bisa digunakan di dalam presentasi dan berguna di dalam banyak hal. Apa sih gunanya ilustrasi? Yang pertama adalah menjelaskan pesan. Jadi pesan akan bisa lebih jelas waktu kita menggunakan ilustrasi. Yang kedua juga bisa menyenangkan audiens. Dengan berbagai cerita, audiens akan merasa senang. Yang ketiga akan mengesankan kebenaran. Jadi waktu kita sampaikan ilustrasi tertentu mereka akan terkesan, oh begitu ya. Saya ambil contoh. Misalkan kita punya kesempatan menyampaikan tentang kekuatan sebuah kesatuan atau unity. Kita bisa ambil contoh, misalkan di ruangan ini ada 50 orang. Dan Bapak Ibu satu-satu saya akan pinjamkan satu buah lidi. Jadi satu orang satu lidi, yuk kita bersama-sama bersihkan ruangan ini satu-satu yuk. Bisa bersih nggak kira-kira? Tidak bisa bersih. Bagaimana caranya supaya bisa bersih? Lidinya saya harus ambil lagi. Satu persatu saya ambil, saya kumpulkan, saya ikat dengan tali atau dengan karet, lalu saya mulai menyapu. Bisa bersih? Bisa. Kenapa? Satu lidi tidak cukup untuk membersihkan seluruh ruangan, tetapi kalau disatukan, itu bisa membersihkan seluruh ruangan. Itulah pentingnya sebuah kesatuan. Itulah pentingnya unity. Jadi kebenaran bisa berkesan seperti itu. Yang keempat, membuat presentasi jadi lebih menarik dan mudah diingat. Coba saja kalau misalkan Anda mengikuti sebuah presentasi, mungkin ada banyak hal yang lupa, tapi saya ingat waktu pembicara ngomongin tentang sapu lidi. Saya ingat waktu pembicara ngomongin tentang helm. Saya ingat waktu pembicara ngomongin tentang air terjun. Jadi itu bisa malah mengingat yang seperti itu. Saya ambil contoh yang kedua tentang ilustrasi ya. Jadi saya ingin menyampaikan supaya kita bisa percaya kepada Tuhan. Suatu kali ada seorang yang berpengalaman dalam bidang sirkus. Dia mau mengadakan atraksi yang luar biasa mengebohkan. Dia ada di air terjun yang sangat tinggi. Dan dari kiri ke kanan ada jurang yang begitu dalam. Dan dia kumpulin banyak orang, dia kumpulin wartawan. Dia tanya sama orang-orang di luar sana, Bapak, Ibu, Saudara, apakah percaya bahwa saya bisa berjalan dari kiri ke kanan dengan seutas tali ini? Lalu banyak orang bilang, percaya. Akhirnya tepuk tangan, percaya, ayo, berikan semangat. Dan betul, pemain sirkus ini berjalan dari kiri ke kanan, pelan-pelan, dan akhirnya lancar. Tepuk tangan, semakin meriah, hebat, hebat, hebat. Yang kedua, saya bisa menyeberang dari kanan ke kiri dengan roda. Apakah Bapak Ibu percaya? Percaya. Lalu sambil deg-degan, pemain sirkus ini menggunakan roda dari kanan ke kiri, pelan-pelan, dan akhirnya berhasil. Tepuk tangan tambah meriah lagi. Lalu yang ketiga, pemain sirkus ini nanya, Bapak Ibu, siapa yang percaya bahwa saya bisa menggendong salah satu Bapak Ibu yang mau saya gendong menggunakan roda melewati dari kiri ke kanan? Percaya gitu. Percaya. Kalau percaya, siapa yang mau datang untuk saya gendong? Gak ada orang yang mau. Gak ada orang. Ditunggu lihat kiri kanan siapa yang mau. Tiba-tiba ada satu anak kecil diangkat tangan. Saya mau, saya mau. Wah, itu heboh sekali. Dan singkat cerita, anak kecil ini digendong. Lalu pemain sirkus ini pakai roda dari kiri ke kanan dan tepuk tangan semua. Dan berhasil. Ditanya dong sama wartawan. Hei nak, kok kamu berani? Kok kamu bisa berani? Kamu nekat sekali, nanti gimana? Gitu. Lalu anak kecil ini bilang, iya kan aku sama papi aku, itu kan papi aku. Anak kecil ini percaya sama papinya akan menjaga dia dan pasti bisa oke. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita akan berserah sama Tuhan. Kita tidak hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mari kita berserah sama Tuhan. Nah, itu contohnya penggunaan ilustrasi. Ilustrasi juga bisa menolong kita untuk meyakinkan. Ilustrasi juga memungkinkan kita melakukan pengulangan tanpa melelahkan. Coba bayangkan, misalkan kita bilang, yuk kita percaya sama Tuhan. Kita harus percaya sama Tuhan.
Jadi kita harus percaya sama Tuhan. Diulang-ulang jadi nggak enak. Tapi kalau dengan ilustrasi tadi, anak kecil itu percaya sama Tuhan. Dari kisah tadi mengatakan kepada kita semua bahwa kita harus percaya sama Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, mari kita mengikuti kehendak Tuhan. Nah itu. Jadi yuk kita mulai variasikan presentasi kita dengan penggunaan ilustrasi. Dari mana sih ilustrasi itu? Yang pertama bisa dari pengalaman pribadi, yang kedua bisa dari pengalaman orang lain, yang ketiga dari belajar di buku-buku atau internet banyak sekali. Atau misalkan Bapak Ibu Saudara suka lihat presentasi orang lain dan ilustrasinya bagus, mulai catat itu. Jadi arsipkan. Apa yang sudah kita arsipkan suatu kali bisa kita gunakan lagi. Gitu ya. Jadi selamat belajar dengan berbagai ilustrasi supaya presentasi kita lebih menarik lagi. Sampai jumpa lagi bersama dengan saya Andreas Agus.